Kita ke informasi lain, Saudara, 2 orang ASN Pemprov Sulawesi Barat atau Sulbar ditangkap Polda Sulbar karena memakai narkoba jenis sabu-sabu. Seorang tersangka merupakan ASN di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Transmigrasi Pemprov Sulbar, sementara tersangka kedua adalah ASN di OPD Dinas Sosial Pemprov Sulbar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Hablu Hambali, wartawan Tribun Sulbar yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Hablu. Ya, selamat siang, rekan Nila. Selamat siang, Hablu. Silakan dengan laporan Anda untuk kronologis penangkapan 2 ASN yang terlibat penggunaan narkotika ini. Seperti apa informasinya? Ya, rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa Direktorat pihak Polda sendiri telah menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di salah satu rumah warga di Jalan di Penogoro di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di mana ada 3 orang yang ditangkap oleh pihak Polda ini merupakan 2 ASN Pemprov Sulawesi Barat dan 1 oknum LSM. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu 8 Desember 2021 lalu, dan sementara ini pihak Polda melakukan pengembangan kepada kasus yang ditangani 2 oknum ASN ini. Demikian rekan Nila. Untuk identitas dari oknum ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika ini apakah sudah diketahui, Hablu? Ya, dapat saya informasikan bahwa 2 oknum ASN ini, satu diantaranya merupakan Kasih yang menangani narkotika di Dinas Sosial Sulawesi Barat itu sendiri, dan 1 ASN-nya lagi merupakan ASN di Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat. Dan kedua pelaku ini sementara mendekam di penjara Polda Sulawesi Barat, yang dimana pihak Pemprov sendiri baru mengetahui setelah pihak wartawan mengkonfirmasi kepada BKD Sulawesi Barat itu sendiri. Nantinya dari 2 ASN ini, Hablu, apakah memang sudah ada keterangan terkait sanksi yang akan dijatuhkan untuk keduanya? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak Pemprov sendiri, dari Kepala BKD Sulawesi Barat mengatakan bahwa untuk 2 oknum ASN ini akan diberikan sanksi setelah adanya putusan ingkrah dari pengadilan itu sendiri. Dan menurut aturan ASN itu sendiri, ada kemungkinan besar 2 ASN ini dipecat dari jabatannya dan maupun sebagai ASN-nya itu sendiri. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Hablu Hambali, wartawan Tribun Sulbar, atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kepala BKD Sulbar Zulkifli Maghazali. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau itu Kak, pemecatan, tidak sampai pemecatan ya, ASN-nya ya? Tidak sampai pemecatan ASN-nya Kak? Tergantung kita, hasil pengadilan kan? Pengadilan. Kalau dia bersalah ya pasti kita ajukan. Jadi kita belum cek ke dinasnya ya? Saya belum cek. Diduga dinas sosial dengan dinas transmigrasi. Ya, saya nanti diberita informasi tadi ini kalau ada yang terjaring sabu-sabu. Kemarin Kak. Dan yang jelasnya kita ya, ada, jelasnya Kak. Aturan-aturan di kepegawaian. BKD ya. Kita merujuk kepada PP 94 itu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan pegawai di luar proses pidananya ya. Iya. Kan dilihat di situ ada hukuman berat, ada hukuman ringan, ada hukuman sedang. Nah, kalau diberikan hukuman berat itu ya pasti pemecatan itu. Oh iya. Kalau kasus narkoba itu kira-kira masuk kategori ringan berat? Ya kita ada kan dikata nanti kita lihat proses hukumnya. Kita tidak bisa memvonis karena bukan kita pengadilan. Mungkin saja menyerahkan ke pengadilan untuk dilakukan vonis kan. Jadi sejauh ini kita belum telepon Pak Dinasnya ya? Karena saya baru tahu tadi ini kalau ada yang terjadi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.